Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Indonesia Pinggiran, muda, beda, berdaya. Nah, kali ini di Indonesia Pinggiran mendatangkan tamu pemudi, yaitu pembina dari magang dari Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, beliau ini kemarin saya juga heran, kenapa kok bisa menjadi pembina sedangkan dari jurusan perkuliahannya itu beda. Nah, nanti kita kutik, kita tanya-tanya sama mbaknya. Nah, sebelum kita tanya ke mbaknya, kita wajib mengenalkan diri dulu. Silakan untuk mengenalkan diri, Mbak Melvin. Halo, tes. Halo teman-teman penonton setia channel YouTube Indonesia Pinggiran. Perkenalkan, nama saya Melvin Iza Farhatun Nazilah, biasa dipanggil Melvin, asal dari Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yeah. Itu negeri ya? Negeri, Mas. Nama panggilannya Mbak Melvin. Melvin. Mbak Melvin ini statusnya jomblo atau sudah nikah? Aduh, itu rahasia ya. Oh, rahasia. Yang pasti belum menikah. Oh, belum menikah berarti jomblo, guys. Jadi untuk yang penonton di Indonesia Pinggiran, nanti kalau misalkan yang menonton belum ada jodohnya, mungkin Mbak Melvin siap ready ya. Sudah kayak apa jadi promosi ini ya. Nah, Mbak Melvin, saya panggil Mbak Melvin aja ya. Iya, boleh. Nah, untuk di Indonesia Pinggiran itu sangat menarik, dan di Indonesia Pinggiran ini ada, sebelum masuk ya, itu ada permainan. Jadi permainannya itu Dadikdukser. Nah, bikin jantung lebih ser-ser gitu. Nah, ini ini pernyataan dan harus dipilih salah satu, dan itu harus spontan, lebih cepat. Oke. Secepat kilat. Nah, sudah mulai, sudah siap? Oke, siap. Oke. Jadi Indonesia Pinggiran juga yang menonton bolehlah yang menyimak. Nah, 1, makan atau tidur? Makan. Badminton atau sepeda? Sepeda. Betel atau bakso? Bakso. Biru atau kuning? Biru. Buku atau uang? Buku. Bisnis atau nikah? Bisnis. Rame atau sendirian? Rame. Pacar atau teman? Teman. Enggak, pacar. Pacar. Itu nggak bisa dipilih sih. Selingkuh atau selingkuhi? Diselingkuhin. Selingkuhi. Oh, sering galau berarti. Gak juga sih. Proses atau hasil? Proses. Nah, tepuk tangan semuanya. Tadi Mbak Melvin pilih proses atau hasil? Pilih proses. Kenapa kok proses? Karena yang mengajarkan kita untuk hidup lebih baik itu prosesnya cuma, bukan hasilnya. Kalau hasil kan bisa dari siapa aja, maksudnya kita dapat hasil itu bisa dikasih, tapi kalau proses itu kita sendiri yang menjalani, seperti itu. Lebih berpengalaman. Iya, benar banget. Guru adalah pengalaman adalah guru kita. Nah, untuk biar Indonesia Pinggiran tahu untuk biografinya Mbak Melvin, ini mungkin bisa cerita dulu lah untuk jenjang pendidikannya sebelum masuk perkuliahan. Oke, boleh. Saya TK, dari TK boleh? Boleh. TK Muslimat. Muslimat. Ya, TK Muslimat Bangilan, kemudian saya MI Salafiyah Bangilan. MI Salafiyah Bangilan. Itu berapa tahun ini? 6 tahun dong. Enggak 5 tahun. Alhamdulillah enggak. Oh. Belum Excel. Terus kemudian MTS-nya di KNI Salam Bangilan juga. Terus aliyahnya di KNI Salam juga 3 tahun. 3 tahun. Oh, jadi menetap di situ ya? Saya menetap, jadi rumah saya itu dikelilingi dekat banget Mas, TK, MI, MTS sampai aliyah itu memang setiap hari jalan kaki saya kalau itu mondok atau gimana? Enggak sih, saya kebetulan pulang pergi. Pulang pergi. Ya. Oh, tapi kan itu kan berbasis kayak pondok ya. Berarti kan kencang banget nih agamanya Mbak Melvin. Ya, bisa dibilang. Bisa lah. Nah, ini zaman lah untuk para jomblo yang di Indonesia Pinggiran sudah cantik, agak gemoy ya. Cantik, agak gemoy, dan pintar, dan agamanya sangat kencang. Ini zaman sekali untuk para
cowok-cowok yang sedang di sampingan yang menonton saat ini. Siap ya? Oh belum selesai. Belum selesai. Saya habis aliyah, alhamdulillah kuliah langsung jauh nih di Jakarta, di Syahid Darul Jakarta. Kenapa kok harus jauh? Kenapa nggak di Tuban aja? Kalau saya pengen karena dari TK sampai aliyah tuh udah di Tuban. Oh bosan gitu. Pengen mencoba hal baru yang sekali yang jauh. Alhamdulillah kuliah di Jakarta, baru lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan boleh tahu jurusannya? Jurusannya prodi tarjamah, penerjemahan bahasa Arab. Prodi tarjamah. Nah, ini kenapa yang permasalahannya Mbak? Kenapa Mbak Elvin saya undang? Nah, ini prodinya itu tarjamah bahasa Arab dan beliau ini bisa menjadi pembina magang Universitas Muhammadiyah Malang. Itu sangat mutambul. Saya sangat mengapresiasi itu. Kenapa? Di UMM Malang itu kampus yang sangat terbaik, kampus meskipun kampus swasta tapi sering mencetak orang-orang hebat yang di kampus itu. Dan Mbak Melvin dari jurusan tarjamah bahasa Arab sampai bisa menjadi pembina magang di Universitas Muhammadiyah Malang di Perhutani. Nah, itu sangat apresiasi sekali. Tapi nanti ya yang saya bahas ya bukan sekarang ya. Jadi tonton terus di Indonesia Pinggiran, jangan di skip. Oke? Nah, mungkin untuk biografi keluarga lah diceritakan dulu. Berapa saudara Kak? Saya 2 bersaudara, saya anak pertama. Oh, anak pertama. Terus adik saya laki-laki. Laki-laki. Sekarang udah kelas 3 SMA. Terus Untuk pekerjaan pekerjaan orang tua saya alhamdulillah pedagang bakso di Tuban, di Bangkalan sendiri. Terus sudah lama sih Mas, itu sudah masuk ke generasi kedua warung bakso kami. Jadi kalau orang-orang Bangkalan tuh terkenalnya bakso legend. Cuman sekarang udah ganti nama jadi bakso gondrong. Bakso gondrong. Iya. Bakso gondrong atau waktu baksonya ada rambutnya gitu enggak? Enggak dong, karena bapak saya gondrong guys. Mohon maaf. Nah itu mohon maaf sebelumnya. Jadi orang tua itu bisnis bakso. Iya. Itu membuat buat Mbak Melvin kuliah. Ya, pasti ya. Orang tua saya jualan bakso guna membiayai saya kuliah, membiayai adik saya sekolah juga. Tapi selain itu juga alhamdulillah saya sama adik udah punya penghasilan sendiri sih, meskipun tipis-tipis gitu buat biaya saya kuliah di Jakarta sama adik biaya sekolahnya. Penghasilan tipis-tipis ini yang dimaksud apa? Coba boleh diceritakan nggak? Oh gitu. Ada korelasinya sama kuliah sih. Jadi waktu saya kuliah itu alhamdulillah karena kan emang beasiswa, tapi uang saku ya ada seadanya gitu Mas dari orang tua. Terus saya punya inisiatif untuk jualan. Saat itu saya jualan nasi kuning, terus saya privat, terus saya ikut survei juga buat uang saku, buat uang Hidup ya? Biaya di sana. Jadi tetap mandiri, tetap Mandiri. tapi mama sebelumnya ada nggak kendala gitu waktu mau pembayaran? Oh maaf beasiswa ya tiga. Waktu kayak uang saku habis nih, kayak bisnisnya Mbak Melvin jualan nasi kuning, terus apa-apa itu kosong nih, yang kosong. Terus mau minta orang tua uang, terus orang tua pun nggak ada, itu ada nggak? Gimana ya? Pernah sih. Terus apa itu, puasa atau gimana? Ya itu mungkin menghemat pola makan, jadi misalnya sehari 3 kali cuma dihemat 1 sampai 2 kali. Terus alhamdulillah sih tapi punya teman-teman yang baik di sana, sampai kita sama-sama merantau. Jadi kayak ya kalau emang kita nggak punya, kita bisa istilahnya numpang di kosan teman nih ya kayak gitu. Alhamdulillah sih, tapi itu ya lika-liku dan itu nikmat sih. Yang ada nggak yang sampai nggak bisa terlupakan waktu kendala ekonomi ya ini? Ada. Gimana coba ceritakan? Jadi waktu itu benar-benar ini nggak apa diceritain. Nggak apa, biar sekedar nanti memotivasi bahwa orang hebat itu nggak dimunculkan dari orang yang sudah enak-enakan gitu loh. Jadi orang hebat itu pasti ditekan, nanti
penyakit melejit seperti itu. Oke. Mungkin nanti Mbak Mepri bisa ceritakan, bisa menjadi motivasi yang menonton di Indonesia Pinggiran ini. Jadi yang positif nggak apa-apa. Ini sekedar sharing aja sih ya, ini udah selesai gitu. Pernah 1-2 hari itu karena memang orang tua udah telat kirim, terus waktu itu masih pertengahan bulan. Nah saya itu benar-benar kayak yang di posisi nggak punya pegangan, terus beras di kosan habis. Saya kayak aduh ini gimana, mau minta temen juga nggak enak karena udah malam juga gitu. Akhirnya saya mau nggak mau saya tahan dari malam itu sampai siang, baru saya siang berani ke tanya temen buat kayak ya numpang gitu. Itu enggak, itu cuma sekedar cerita ya guys, tapi memang hal yang lumrah sih itu buat anak perantau dan saya menikmati itu gitu. Biasanya kan kalau waktu itu kan kayak mengeluh atau gimana, tapi Mbak Melvin ini membuktikan kalau Mbak Melvin ini bisa menyikapi hal tersebut. Nah tapi kayak seperti itu Mbak Melvin pernah nggak ada kayak penyakit? Enggak sih, alhamdulillah. Alhamdulillah enggak ya? Alhamdulillah enggak, sehat. Jadi seperti kayak gini. Nah, sehat segar selalu. Mungkin ada nggak yang ingin salamkan sama keluarga kah, atau teman-teman yang di kosan yang kemarin atau gimana? Boleh disalami di Indonesia Pinggiran ini. Salam buat keluarga ya. Yang pastinya buat kedua orang tua saya, Bapak Imam dan Ibu Hidayah, adik saya juga Aris. Makasih sudah selalu support saya dari waktu kuliah, bahkan sebelum kuliah sampai saat ini. Mereka keluarga saya yang pasti selalu support saya, selalu kayak ya kamu itu bisa gitu, kamu itu anak hebat, anak kuat, jadi nggak usah lemah kayak gitu sih mas. Dan saya ucapkan terima kasih dan maaf kalau sampai sekarang belum bisa kasih apa-apa. Kalau buat teman-teman saya yang masih di Ciputat, di UIN, maksudnya kayak saya kangen gitu, udah lama nggak kesana soalnya, udah stay di Tuban. Jadi pengen kesana gitu ya? Iya, udah kangen banget sih. Semoga bisa segera ketemu kita. Amin, semoga Mbak nanti akan dapat rezeki, bisa langsung ke sana dan waktu yang free pastinya. Amin. Dapat kadang-kadang kan dapat rezeki terus waktunya nggak free. Nah ini kita doakan semoga Mbak rezekinya lancar dan bisa melakukan liburan. Amin. Nah, mungkin cerita masa kuliah nih yang lebih seru. Boleh gak cerita masa kuliah? Aduh, masa kuliah yang seru. Ya serunya itu waktu kita lagi berada di susah-susahnya kuliah, terus tapi kita masih tetap bisa bangkit, masih berusaha buat nyelesain kuliah, itu yang paling seru sih mas. Kalau spesifiknya sih datar sih, cuman paling berkesan ya itu tadi waktu saya ceritakan itu. Mungkin Mbak Melvin bisa dikasih nilai nggak 1 sampai 10 yang menyelesaikan masa perkuliahan itu berapa? Prosesnya itu beratnya 9. 9. Coba Mbak Melvin bisa definisikan angka 9 itu prosesnya kayak gimana aja? Oke, spesifik sekali nih. Iya, coba. Mengerikan loh guys datang ke sini tuh ternyata. Jadi waktu saya itu pernah di posisi ambis sekali. Terus ujung-ujungnya saya sadar bahwa kamu tuh nggak bisa ambis gitu kayak. Wah, ya, kenapa? Karena kalau kita ambis, menurut saya sendiri sih ya, kita ambis itu kayak kita terlalu buta dengan sekitar, kita terlalu peduli dengan sekitar sampai kita nggak tahu keadaan teman-teman kita. Maksudnya itu bahwa kita bisa maju bersama dan selesai bersama kalau kita bareng-bareng dengan hasil yang lebih maksimal daripada kita sendirian. Itu menurut saya gitu mas. Terus kalau ceritanya, ya pernah jadi anak kami sampai semester 3, kemudian saya semester 4, IPK saya down 3 pas. Bentar saya potong. Kalau ambis di semester 3 itu menurut saya masih belum. Soalnya kenapa? Kalau masih semester 3 itu masih suka-sukanya, masih senang-senangnya kuliah. Tapi kalau masalah ambis itu biasanya sampai semester 6 diuji. Kalau misalkan semester 6 itu masih ambis, berarti ini orangnya ambis.
Mungkin Mbak Melvin ini masih di tahap seneng kuliah. Iya, tapi saya soalnya karena mungkin basic saya memang pesantren kan waktu dulu, dan pesantren saya itu pesantren bahasa, jadi ya saya bisa gitu menyesuaikan apa yang saya pelajari di pesantren dengan apa yang saya pelajari di kuliah. Apa yang didapat Mbak Melvin ketika ambil 1-3 semester itu? Gini, saya pernah di posisi yang bener-bener butuh teman, tapi saya Teman kayak atau pacar nih? teman mas. Oh, teman. Tapi kayak apa ya? Saat saya ambis kan saya terlalu individu. Terlalu individu, menutup diri. Kemudian saat saya butuh sama teman tuh saya nggak enak gitu. Dia nanya kenapa? Nggak enaknya karena mungkin di semester 1-3 itu ada teman yang butuh saya, tapi dia nggak berani minta tolong buat belajar bareng atau apa kayak gitu. Nah di situ saya mikir, kok selama ini aku sendirian, kok selama ini saya sendirian gitu kan. Ternyata saya yang terlalu ambis, kemudian saya berusaha membaur, berusaha belajar bareng, berusaha kayak ya yang saya nggak tahu saya tanya, yang teman saya nggak tahu tanya ke saya, kayak gitu sih mas. Mungkin untuk kalau di ambis masih itu ya, soalnya ambisnya itu terlalu sendirian gitu. Iya kayak Tidak bisa membedakan berteman sama. benar. Jadi nggak pernah main Iya main, cuman kayak nggak pernah bahas kuliah sih. Saya kalau waktu itu introvert soal kuliah. Introvert Iya. banget. Kalau masalah tugas juga introvert juga. Iya waktu 1-3 semester Tapi itu. alhamdulillah ketika di semester 4, 5, 6 dan selanjutnya aman itu lah. bisa humble gitu. Terus juga saya pernah di posisi IPK itu sampai 2, 2 koma itu kok iya. bisa? Soalnya waktu itu lagi down. Downnya Karena ada cowok. masalah iya. Oh, Karena ada pacaran. masalah pribadi. Terus 2,78 itu sampai dosen pembimbing saya bilang gini, dosen pembimbing akademik, kok kamu terjun bebas Melvin gitu. Soalnya dari saya yang 3 mau sombong ya teman-teman, benar-benar sombong ini 3,7 ke atas jadi 2,78 itu benar-benar saya dapat nilai yang kurang bagus di beberapa mata kuliah. Terus jadi pengingat saya lah buat alhamdulillah di semester selanjutnya saya bisa menaikkan lagi IPK lagi, bisa bangkit dan lulus dengan predikat cum laude. Apa yang bisa Mbak Melvin bangkit ketika waktu terpuruk? Gini sih, yang nunggu kita sukses itu nggak cuma kita sendiri, terutama orang tua kita, orang-orang terdekat kita itu nunggu kita selesai kuliah, nunggu kita sukses. Jadi ya itu alasan saya kenapa saya harus bangkit, kenapa saya harus lulus kuliah. Jadi Mbak Melvin menengok ke belakang gitu ya? Iya benar, soalnya ya mau nggak mau wajah orang tua yang terpampang yang bikin kita semangat gitu. Tapi berarti sebelumnya Mbak Melvin nggak melihat waktu terpuruk itu nggak melihat wajah keluarganya gitu? Keluarga Maksudnya ketika terpuruk di bawah gitu loh? belum saya belum baru sadar ya? kayak iya melihat diri sendiri sih. Oh, oke. Mungkin itu sebuah pengalaman ya. Kalau setiap apapun tindakan, setiap apapun perbuatan itu pasti ada pengalaman, dan pengalaman adalah guru kita yang terbaik. Benar. Nah, saya langsung mau tanya ke pembina ya. Oke. Mungkin awal mula jadi pembina magang di perhutani untuk UNIS UMM yang bonafit itu gimana? Kok bisa gitu loh? Awal mulanya dari tarjama Arab ke pembina perhutani gitu loh, kok bisa gitu? Ya, alhamdulillah. Jadi ceritanya itu gini, saya juga agak bingung mas. Setelah saya lulus kan, saya memutuskan untuk tetap stay di rumah di Tuban, memulai karir di sini. Saya masuk di salah satu komunitas, yaitu komunitas Daun Jati, yang mana dinaungi langsung oleh perusahaan Pertamina. Alhamdulillah. Pertamina mana itu? Pertamina Cepu. Oh, Pertamina Cepu. Cepu diketuai langsung oleh asisten manajer Pertamina Full Cepu. Boleh tahu siapa namanya? Namanya Mas Ardi. Oh, Mas Ardi. Iya, Mas Ardi. Terima kasih. Terus, nah saya direkomendasikan karena kan namanya komunitas Daun Jati ya, terus kebetulan
ada teman-teman magang dari UMM, saya direkomendasikan. Bentar. Kok bisa direkomendasikan ke sana itu gimana? Mas Ardi itu melihat saya suka alam, terus suka jalan-jalan. Oh, traveling ke alam Traveling gitu. ke alam, gitu. Oh, menyayangi tumbuh-tumbuhan gitu. Ya, saya juga suka sama hewan. Kebetulan saya punya peliharaan satu. Apa itu? Ular Oh, di rumah. ular. Mungkin dari situ ya. Terus kayak direkomendasikan buat magang di perhutani, maksudnya buat Terus? jadi pembimbing gitu. Terus akhirnya pihak perhutaninya welcome, ya sudah. Oh, langsung ke sana langsung dari pihak perhutani itu mempercayai bahwa Mbak Maipun ini sanggup dan bisa untuk membina adik magang itu. Alhamdulillah ya. Terus? Ada sekitar 5 orang, kemudian 5 orang. Ya saya berterima kasih sekali karena mendapatkan pengalaman yang luar biasa dengan menjadi pembimbing itu, punya teman-teman baru dari UMM, jadi makin luas relasinya gitu. Nah, waktu mungkin bisa ceritakan lagi nggak kisah waktu membina itu gimana? Ada pastinya kan dari yang ini gitu loh. Mungkin overall teman-teman magang itu semuanya bagus sih menurut saya sendiri, karena mereka satu sama lain tuh saling melengkapi. Ada yang memang ahli dalam notulensi, ada yang ahli lobby, ada yang ahli kayak tanya-tanya, terus ada yang memang semuanya punya karakter sendiri-sendiri. Yang pintar buat bikin laporan juga ada kayak gitu. Nggak ada kendala sih sejauh ini karena memang kita semuanya saling menopang, saling membantu. Jadi kendalanya nggak ada sih Mas. Mungkin ya wajar lah kalau ada salah paham sedikit kayak gitu aja. Terus itu beda adalah kekuatan gitu. Kita menjadikan perbedaan itu menjadi kekuatan. Terus juga alhamdulillahnya itu dari pihak perhutani KPH Jatirogo itu sangat welcome sama kita. Beliau selalu mendampingi kita juga. Jadi kayak saya nggak sendirian gitu, ada teman-teman, ada teman-teman dari KPH juga. Oke. Nah, waktu itu untuk pas waktu membina itu di lapangan atau di kantor? Lebih banyak di lapangan karena memang adik-adik itu lebih banyak praktek. Apa aja kegiatannya kalau di lapangan? Kemarin tuh ada banyak sih, ada biodev, ada tanam, ada tebang pohon, ada kayak penyuluhan ke masyarakat juga ada. Coba mungkin nanti beberapa aja ya. Mungkin bisa pikiran biar tahu nih untuk masalah perhutani itu kayak gimana. Jadi ada biodev itu kayak apa itu? Kita datang ke hutan, kita masuk ke hutan, kita cari salah satu peta, kemudian kita teliti di situ ada tumbuhan apa aja, ada tanaman pokoknya seperti jati itu kira-kira tumbuh sehat apa enggak, apakah dia tumbuhnya kan ada jati yang bengkok, ada yang lurus, kayak kesehatan jatinya juga kita perhitungkan, kesehatan tanamannya, kemudian satwanya di situ ada apa aja. Terus itu kita nanti setelah itu bikin laporan. Itu yang biodiv, terus ada tanam apa negosiasi itu kemarin dilakukan oleh semua anggota KPH Jatirogo di itu bareng-bareng gitu? Iya, semuanya bareng-bareng. Terus ada tebang pohon juga karena memang sudah waktunya panen jati ya, itu dipanen jatinya di tebang. Oh, itu cutting test. Jadi kotor-kotoran gitu ya, mau nggak mau panas-panasan, kotor-kotoran, sepatu jebol juga ada. Keren ya. Tapi itu sangat seru sekali soalnya bareng-bareng gitu. Seru banget karena memang saya suka sih Mas, saya juga menyukai alam, terus saya rasa ini bukan kerja sih, malah kayak traveling, kayak healing gitu, ketemu terlihat hijau-hijau. Kerja dengan hobi ya. Iya, itu sangat enak banget lah. Alhamdulillah. Nah, saya mau tanya nih untuk mewakili dari Indonesia dan Indonesia pinggiran yang menonton, yang membedakan lahan perhutani itu apa tanamannya, biar lebih spesifiknya. Kalau hutan yang dikelola perhutani itu biasanya ada tanaman jati. Oh, jadi kalau jati terus Mahoni itu yang apa? Mahoni itu udah jarang ya sekarang tuh di sini. Biasanya di pinggir jalan dulu, di waktu sebelum
segede ini dibangnya itu banyak. Oh, Yang ada buahnya putih, rasanya pahit. mau nih deh. Iya, itu mau nih. Putih dan rasanya pahit. Biasanya kalau putih itu manis. Iya sih, tapi itu pahit mas. Oh, pahit. Jadi buahnya coklat jadi kayak gini nih. Warnanya coklat, terus di dalamnya itu ada apa ya? Ada buahnya, terus ada kulitnya lagi. Kadang sering jatuh sih kalau di daerah yang emang banyak penghuninya. Sering dibuat mainan itu. Selain itu, jati mau nih. Ada keliri siji juga, ada kayu putih. Keliri siji, kayu putih. Kayu putih. Ada beberapa lagi sih, ada banyak. Kayu putih itu di daerah situ. Semua itu tambah boyo sana. Oh iya, oh tambah boyo. Nah, saya mau bertanya tentang ini. Ada nggak dengan perhutani kan sangat luas sekali kan, nggak bisa diutarakan, sangat luas sekali. Nah, mungkin ada nggak yang bekerja sama perhutani dengan masyarakat nanti dibagi gitu? Ada nggak? Ada banyak mas. Ada banyak beberapa saya sebutkan ya. Ya. Ada kayu putih itu. Jadi lahan Kayu baru putih? minyak pohon kayu putih. Oh, Lahannya itu itu menghasilkan minyak kayu putih. ya ditambah boyo itu pihak perhutani dengan pengelola dengan masyarakat bekerja sama. Jadi kayak pemanenan perawatan itu dilakukan oleh masyarakat, kemudian dipanen dan dikilang. Bagi hasil gitu. Dia dikilang minyak kayu putihnya itu dikilang dan peralatan itu juga dikasih dari perhutani. Ada LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. L apa? LMDH, LMDH apa sih katanya? Lembaga Masyarakat Desa Lembaga Hutan. masyarakat hutan. Desa Hutan. Jadi setelah itu mulai dari produksi sampai distributornya itu distribusinya perhutani membantu. Itu Mbak Melvin ikut peran nggak waktu di situ? Kemarin ikut Oh, saya jadi- ikut bantu adik dampingnya adik gitu. Jadi ikut peran ketika proses itu ya? Iya pernah. Terus Keren. selain itu juga ada LMDH yang ini pemanfaatan kayu. Ada pembuatan hanger yang udah puluhan juta ditransaksikan di luar negeri juga udah banyak. Kendalanya mungkin kayak SDM-nya sih yang kurang. Nah, kan gini, berarti kan dari perhutani itu bisa bekerjasama dengan masyarakat dengan LMDH kan ya? LMDH ya. Terus itu nanti bagi hasil. Hasil. Nah, pertanyaan saya ini gini, ada nggak hukum mencuri, misal dari lahan perhutani dicuri oleh masyarakat? Itu ada nggak hukumnya? Soalnya pasti kan namanya juga manusia kan, pastinya kan ada kayak kekhilafan juga. Waktu mencuri ada hukumnya nggak? Hukumannya ada Mas Hasbi. Kayak kemarin itu yang di Banyuwangi Oh, iya saya bertanya. itu di penjara sekitar 5 tahun sama didenda 2,5 miliar. Oh bisa? Itu mencuri apa ya 44 batang kayu pohon. 44 Batang kayu. batang kayu pohon. Jadi misalkan kalau dari 45-47 berarti hukumannya lebih berat Lebih lagi. lebih berat lagi. Memang pertama ya otomatis kekeluargaan sih ya Mas. Kalau memang kekeluargaan dirasa kurang mumpuni, mau nggak mau dihukum pidanakan dan didenda. Ada undang-undangnya nggak? Ada pasti. Bisa tak lupa lagi di pasal berapa. Pokoknya di tahun 2013 ada undang-undang. Cipta kerja. Saya cipta kerja. Nah, untuk masalah mencuri tadi kan seperti itu. Nah, untuk Oh benar Mas. Ada satu lagi teman-teman yang pihak perhutani bekerja sama dengan masyarakat, bisa dilihat dari ekowisata yang dinaungi vendornya perhutani Palawi itu. Kalau di daerah sini ada Nganget. hangat. Nganget itu yang pemandian air panas, yaitu Oh, yang di Kecamatan Bailen ya? jadi dia itu yang mengurus pengelolanya itu Palawi, vendor dari perhutani. Dan memang pekerjanya terus beberapa staf itu dari masyarakat sekitar. Selain itu juga ada yang di daerah Banjar ada Pantai Soan yang memang pemandangannya indah banget, fasilitasnya banyak. Itu juga beberapa stafnya dari masyarakat. Jadi pihak pengelola dengan masyarakat itu bisa bersinergi kayak gitu. Banyak sih manfaatnya Mas sebenarnya. Mungkin ada nggak rencana yang
dari perhutani itu membuat wisata lagi itu biar kan semakin tahun semakin banyak lulusan dari UNIF, jadi kan semakin banyak pengangguran. Nah, untuk mencegah pengangguran itu ya kayak membuka wisata, nanti bisa berjualan kayak gitu. Ada nggak dari bocoran nih dari perhutani membuat wisata gitu? Kalau sepertinya sampai sekarang sih membuat wisata baru belum. Cuman untuk memperbaiki fasilitas dan memperindah dua wisata dan beberapa wisata lainnya itu ada pasti ada. Kayak di Sowan itu kan sering abrasi ya Mas. Jadi wilayah Sowan itu 33 hektar awalnya, terus terjadi abrasi tinggal 32. Mungkin insya Allah rencana ke depan akan ditanam pohon-pohon pencegah abrasi seperti cemara ataupun pembuatan alat abrasi pencegah abrasi lainnya seperti itu. Oke, jadi Mbak Melvin ini sangat mengerti sekali. Iyalah namanya pembina juga kan ya. Jadi sangat mengerti. Banyak pelajaran sih. Nah, alhamdulillah kita bisa sharing-sharing ke Mbak Melvin ini, bisa mengetahui apa perhutani, sampai kita bisa mengetahui kalau di perhutani itu bisa bekerja sama atau MOU dengan masyarakat dan melalui MLDH. Nah, seperti itu. Nah, saya mau tanya nih Mbak Melvin terakhir ya ini. Iya. Kan kebanyakan sekali nih dari pengalaman. Nah, untuk tanggapan Mbak Melvin nih untuk kayu. Nah, ketika kayu itu dicuri, terus dibuat kayak musola, dibuat kayak apa untuk beribadah, itu tanggapan Mbak Melvin sendiri gimana? Kan jadi kayak sebagai perhutani nih, pastinya kan untuk spiritualnya kan juga tahu kan, namanya kan dari agama kan. Jadi banyak kencang sekali. Nah, saya mau tanya tentang itu. Ketika kayu curian terus dipakai, dicuri digunakan untuk fasilitas umum. Enggak fasilitas beribadah. Spesifiknya beribadah. Beribadah. Gimana ya? Kalau menurut saya itu Mas ya, kita makan makanan haram itu ada efeknya untuk diri kita. Entah itu menjadi entah sih, makanan haram efeknya buruk. Nah, jadi kalau saya pribadi, kayu yang dicuri untuk digunakan di tempat peribadatan, mungkin berkahnya itu bisa berkurang. Kalau menurut saya seperti itu. Padahal kan juga bisa dari pihak pembangun atau pengelola masjid atau mushola itu menyebarkan proposal kepada perhutani, itu bisa dengan kayak mungkin butuh kayu berapa meter, butuh kayu yang seperti apa, itu kita bisa mengusahakan untuk ya membantu sedikit-sedikit gitu Mas. Jadi nggak harus mencuri kalau memang itu kebutuhan umat atau kebutuhan masyarakat. Masuk. Nah, alhamdulillah kita bisa mengetahui dari edukasi dari Mbak Melvin ini. Jadi untuk yang mencuri pohon, meskipun dibuat tempat beribadah, tempat apapun itu yang spesifiknya beribadah, janganlah. Kita kan sudah mengetahui cara-cara untuk membuat proposal, membuat apapun itu dengan spek yang halal gitu ya. Jadi jangan beranggapan kalau meskipun membuat tempat beribadah itu baik, tapi hasil pencurian, namanya mau ibadah sholat aja tempatnya semua haram. Jadi diusahakan, kan sudah ada Mbak Melvin menginformasikan kalau misalkan mau mengambil dari kayu itu bisa membuat proposal, dan di perhutani juga sangat enjoy sekali ya. Enjoy banget kita kampanye. Ya kalau memang itu diperlukan ya kita pasti bisa bantu kok. Mungkin ada nggak yang ingin salam sama yang di perhutani yang Mbak Melvin naungi sekarang? Kebetulan kemarin saya ditugaskan di KPH Jatirogo ya Mas. Tapi yang pertama-tama saya salam hormat dari saya untuk Bapak Kadifre, Pak Amas, semoga sehat selalu dan kita bisa berjumpa kembali. Terus kemudian ada Pak Bayu selaku administrator KPH Jatirogo, Pak Nasif, Waka, terus beberapa kasih, Pak Eka, Pak Koke, dan beberapa KSS ataupun Asbar gitu. Terus yang paling saya sayangi dan akan saya rindukan teman-teman magang
Universitas Muhammadiyah Malang, Oke. yang semoga tahun ini kalian bisa sempro dan tahun depan bisa lulus bareng terus saya datang ke sana. Amin. Kita doakan sama-sama ya, semoga apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan Mbak Melvin ini terkabulkan, dan apa yang sudah kita doakan kita akan kembali di kemudian hari atau dimudahkan dunia dan akhiratnya. Amin. Nah, untuk pesan nih untuk pemuda milenial sekarang dari lewat Indonesia Pinggiran, Pesan ya, yang berhubungan untuk sama ini ya. pemuda. Ini sih. Teman-teman, itu buat saya sendiri juga, mari sama-sama kita pekakan diri kita lebih peduli kepada lingkungan, supaya apa? Supaya kita menghasilkan hutan-hutan dan minimal tumbuhan yang memang bisa membantu kita untuk bernafas lebih panjang, bernafas lebih lega, dan bernafas lebih segar. Terutama ini sih, buang sampah pada tempatnya itu penting. Memang sepele, tapi itu penting sekali. Kemudian kayak ya lebih menggunakan barang-barang organik daripada plastik. Oke. Nah, itu dari pesan dari Mbak Melvin untuk pemuda milenial di saat ini ya. Semoga memotivasi di pemuda saat ini. Amin, Nah, amin. untuk kesana nih, ketika Mbak Melvin diundang di sini, apa? Unexpected. Karena pertanyaannya itu ini banget loh, spesifik banget mas. Jadi kayak mau jawab itu mikir dulu pasti. Takut salah gitu. Aku salah. Jangan takut salah. Salah adalah sesuatu yang akan menimbulkan kebenaran. Dari kesalahan kita belajar. Nah, dari kesalahan kita belajar. Ya yang kita bisa. Apa kesannya? Kesannya deg-degan full. Deg-degan full, tapi saya senang sih bisa diundang di sini karena bisa sharing dan berbagi cerita, pengalaman dan beberapa pengetahuan saya di sini buat teman-teman penonton channel Indonesia Pinggiran. Oke. Itu. Terima kasih Melvin ya sudah datang di sini. Sama terima kasih Karena juga. bisa memotivasi pemuda milenial Amin. dan memotivasi pemuda milenial saat ini. Semoga yang menonton ini nanti bisa termotivasi sangat. Nah, Amin. Semoga bermanfaat. nanti kan di Indonesia Pinggiran ini ada yel-yelnya. Apa mas? Wajib Indonesia Pinggiran, muda, beda, berdaya. Ya berdaya, oke ya. Yes. Nah, untuk penonton, terima kasih sudah menonton di channel Indonesia Pinggiran. Semoga yang menonton di channel Indonesia Pinggiran sehat selalu dan dimudahkan rezekinya dan dimudahkan dunia dan akhiratnya. Nah, jangan lupa like, komen, dan klik tombol subscribe dan share ke teman-teman yang banyak. Nah, sekian saya tutup. Indonesia Pinggiran, Muda, beda, berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama mas. Terima kasih juga.